Khutbah hari ini didedikasikan untuk beberapa ayat dari surat Ar-Rahman, salah satu surat dalam Al-Quran yang terkenal. Allah Azza wa Jal mengulang kalimat yang sama berkali-kali dengan frekuensi yang tidak biasa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah Azza wa Jal dengan sangat tegas menyatakan, nikmat keajaiban hal-hal luar biasa mana lagi yang telah Rabbmu berikan, yang kamu dustakan? Berapa banyak hal lagi yang akan kamu sangkal? Berapa banyak hal lagi yang harus Allah lakukan untukmu dan kamu berpura-pura bukan Allah yang melakukan semua itu? Seberapa butakah kamu? Dan Allah terus menanyakan pertanyaan itu berulang kali. Mengapa Allah mengulang-ulang firman-Nya seperti itu? Dan ini juga membingungkan karena pada awalnya Allah berbicara tentang apa yang Dia ciptakan di alam dunia dan kemudian menanyakan pertanyaan itu. Kemudian Allah memulai menggambarkan hari kiamat dan Dia menanyakan pertanyaan itu lagi. Kemudian beberapa ayat tentang neraka jahanam, lalu Dia menanyakan pertanyaan itu lagi. Kemudian beberapa ayat tentang jannah, lalu Allah menanyakan pertanyaan itu lagi. Jadi ini sebenarnya bukanlah topik yang sama. Ada 5 topik berbeda dalam surat ini dan Allah telah mengajukan pertanyaan yang sama persis berulang kali lagi dan lagi. Quran adalah bilisani ar-rabbi, yaitu Allah bahkan berfirman, illa bilisani qaumihi. Seorang rasul yang diutus dengan bahasa kaumnya. Bahasa Arab dalam Al-Quran sangatlah jelas. Dengan kata lain, Anda tidak harus memikirkan penjelasan filosofis yang menyeluruh, rumit dan teknis. Sebenarnya Al-Quran sudah sangatlah jelas. Ketika seseorang marah kepada Anda, mereka akan mengulangi perkataan mereka. Misalnya seorang guru berteriak pada siswanya, karena kebanyakan dari mereka gagal dalam ujian. Bukannya kita sudah membahas soal ini? Bukannya kita sudah mengulas soal ini 10 kali? Apa saya tidak mengajari kalian? Apa saya tidak melakukan tugas saya? Dengan kata lain, ketika seorang guru mengulangi pertanyaan-pertanyaan itu, maka itu merupakan ekspresi dari saya melakukan semua yang saya bisa. Kenapa kalian tidak melakukan bagian kalian? Semakin dia mengulangi pertanyaan itu menunjukkan ekspresi betapa marahnya dia. Dan betapa kesalnya dia dengan orang-orang yang memanfaatkan seorang guru yang melakukan semua yang dia bisa untuk setiap siswanya. Jika ada pertanyaan, saya akan tetap di kelas. Saya akan membantu kalian sebisa saya. Dan kalian masih saja melakukan ini? Masih gagal ujian? Masih saja salah. Allah Azza wa Jal sama marahnya dengan guru itu dalam surat ini sangatlah menakjubkan. Dia memulai surat dengan salah satu namanya, Ar-Rahman. Ar-Rahman. Karena jika dia bukan Ar-Rahman, lalu siapapun yang membuat Allah marah seperti itu, mereka tidak akan ada di dunia ini lagi. Mereka mungkin sudah berada dalam hukuman dan siksa Allah. Jadi poin dalam surat ini adalah Anda dan saya atau sebaliknya umat manusia telah membuat Allah sangat marah. Dan satu-satunya alasan Allah tidak menghukum mereka karena Dia adalah Ar-Rahman. Khususnya orang-orang yang pertama kali Rasulullah SAW dakwahi. Allah Azza wa Jal sedang berbicara dengan kaum Quraisy. Selama 10 tahun Rasulullah SAW membacakan Quran kepada orang-orang Mekah dan kemudian turunlah surat Ar-Rahman. Jadi ada jeda masa yang lama pada era Mekah yang saat itu surat ini diturunkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah Allah mengutus Rasulnya melainkan sebagai tanda cinta dan rahmat bagi semua umat, semua manusia. Tetapi berkah khusus ini sudah diberikan. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasul. Di antara mereka yang buta huruf, di antara orang-orang Arab yang tidak memiliki peradaban, mereka tidak memiliki bangunan besar, tidak memiliki pasukan yang hebat, tidak memiliki prestasi besar, tidak punya apa-apa. Mereka bukan siapa-siapa di dunia. Dan Allah memutuskan untuk mengutus Rasulnya yang paling agung kepada mereka. Mungkin mereka tidak hebat dalam hal duniawi. Mungkin mereka hebat dalam hal spiritual. Mungkin mereka adalah orang-orang yang menyembah Allah. Atau telah membuktikan diri dalam hal ibadah. Tidak. Mereka ini orang-orang syirik juga. Jadi dalam hal duniawi mereka adalah yang paling terbelakang. Dan dalam hal spiritual, mereka juga yang paling terbelakang. Lupakan fakta mereka yang paling terbelakang. Anda tahu di India atau di China atau di tempat lain, Anda akan menemukan kuil Buddha dan kuil Hindu, dan semacamnya. Di sini Anda temukan rumah Allah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam berubah menjadi kuil berhala.
kejahatan yang jauh lebih buruk daripada kuil-kuil pagan lainnya dan di tempat lain. Pada dasarnya memang mereka membangunnya untuk menyembah berhala, tapi di sini mereka mengambil tempat yang suci dan merusak tempat itu. Jadi mereka dalam hal spiritual paling terbelakang. Mereka dalam hal duniawi adalah yang paling terbelakang, terdegradasi, tidak berguna, bahkan kekaisaran Romawi tidak ingin menaklukkan mereka dan mereka tidak tertarik. Karena apa yang akan mereka dapatkan dari padang pasir, mereka tidak peduli. Persia tidak ingin menaklukkan mereka. Mereka dibiarkan sendiri, terserah mereka. Menggembala dan bagaimana orang Badui hidup di padang pasir. Dan sudah, hanya itu. Mereka dibiarkan sendiri. Dan orang-orang itu Allah pilih untuk memberikan mereka Rasul terbaik dari semua Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling luar biasa. Yang diutus sebagai teladan untuk seluruh umat manusia. Dan kemudian dia memberikan wahyu teragung, Al-Quran kepada mereka. Dan kemudian Allah memutuskan, dia tidak akan memberikan Al-Quran semuanya sekaligus. Pertama, Allah akan memberikannya kepada mereka dalam bahasa mereka, dari seseorang yang sudah mereka hormati. Jadi mereka cenderung untuk mendengarkannya. Dan di atas semua itu, Allah akan memberikannya kepada mereka Al-Mukti, sedikit demi sedikit pada saat yang tepat, sehingga mudah bagi mereka untuk belajar. Dalam pendidikan yang baik, Anda butuh guru yang baik juga. Anda butuh kurikulum yang baik. Anda butuh pelajaran yang dapat dihubungkan dengan situasi Anda. Semua itu sempurna dengan kondisi kaum Quraisy. Anda tidak dapat menemukan guru yang lebih baik. Wa innama bu'itsu mu'allama. Aku diutus sebagai seorang guru. Semua guru sesudahnya akan terinspirasi oleh pengajarannya. Anda tidak bisa mendapatkan kurikulum yang lebih baik daripada firman Allah sendiri. Tidak ada yang lebih terancang yang memenuhi kebutuhan Anda karena dialah yang menciptakan Anda. Dan kemudian dia mengirim petunjuk ini kepada Anda. Alla ya'lamu man khalaq. Jadi mereka seharusnya yang paling berterima kasih dari semua manusia yang ada di dunia. Karena mereka menerima Al-Quran ini. Mereka menerima anugerah ini. Dan selama 10 tahun ini, apa yang telah mereka lakukan? Mereka mengolok-olok Nabi. Mereka bahkan berusaha untuk menyiksa dan memukulinya. Mereka mengabaikan Al-Quran, mengabaikan pelajaran yang diberikan Allah ini. Dan ketika mereka melakukan ini kepada Rasulullah, dan ketika mereka melakukan ini kepada kitab Allah, Allah berhak untuk menghukum mereka. Bukan karena Allah belum pernah menghukum sebelumnya. Allah membinasakan bangsa sebelumnya. Tetapi dia tidak melakukan itu kepada mereka. Dan kemudian mereka berkata, kenapa engkau terus memberitahu kami, kaum Nuh yang ditenggelamkan? Kaum Lut dihujani api dari langit. Kaum lain diazab dengan angin yang memusnahkan mereka. Dan kaum lainnya diazab dengan gempa bumi. Mengapa engkau tidak menghukum kami saja? Kami sudah mendengarkan dakwahmu tentang hal ini bertahun-tahun. Kami sudah mendengar cerita ini berulang-ulang. Mana? Segerakan saja azab itu. Wa yasta'jilunaka bil azab. Mereka benar-benar berkata seperti itu. Al-Quran menyebutkannya. Mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan. Mana? Mana hukumannya? Segerakan saja hukumannya. Ayo kita percepat proses ini. Dan sebagai tanggapan atas hal itu, Allah berfirman, Ar-Rahman. Kalian membuat aku sangat marah, kalian layak mendapatkannya. Tapi aku adalah Ar-Rahman. Dan aku akan berbicara kepadamu dengan cara berbeda. Ini adalah rahmat kasih sayang Allah. Mengapa ini adalah wahyu terakhir? Orang-orang muslim perlu memahaminya. Allah Azza wa Jal ketika kaum-kaum sebelumnya menentangnya, dia akan memusnahkan mereka. Tidak ada satupun yang tersisa di muka bumi ini. Tetapi Allah Ar-Rahman seperti yang belum pernah dilakukannya sebelumnya dalam sejarah seluruh nabi dengan mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menurunkan wahyu yang paling rahman dari kalamnya